Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Belajar Sains Smart. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbandingan jarak waktu dan kecepatan. Ada beberapa soal yang akan dibahas dalam video ini disesuaikan dengan tipe soal perbandingan yang sering keluar di ujian TPS, TIU, Psikotes ataupun lainnya. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel ini hanya dengan like dan subscribe agar terus mendapatkan update terbaru tentang tips dan trik pembahasan soal khususnya berkaitan dengan matematika dan tes potensi skolastik. Terima kasih. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Kecepatan mobil 90 km per jam, jarak Bogor Jakarta 60 km. Jika Joko berangkat dari Bogor pukul 10.00, pukul berapa Joko akan tiba di Jakarta? Soal ini kita selesaikan dengan dua cara. Untuk cara pertama sebagai cara biasa ya. Diketahui kecepatan mobil 90 km per jam. Jarak Jakarta Bogor 60 km. Ini ditanya waktunya berapa lama. Nah, rumus hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatannya diketahui 90. 90 sama dengan jaraknya 60, waktunya dicari. 60 dibagi waktu. Dari sini kali silang, 90 kali waktu kan sama dengan 60. Atau waktu sama dengan 60 per 90. Dibagi 30 disederhanakan, artinya waktunya sama dengan 2 per 3 jam. Dijadikan menit, 2 per 3 kali 60 menit. 60 bagi 3, 20 kali 2 berarti 40 menit. Maka pukul berapa Joko akan tiba di Jakarta? Nah, tadi startnya kan dari Bogor 10.00. Berarti waktu tibanya 10.00 ditambah 40 menit atau 00.40. Jadi sama dengan 10.40 dan jawabannya C. Lanjut cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini itu perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, dari soal kan diketahui kecepatan mobil 90 km per jam. Nah, 90 km per jam ini artinya jarak 90 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, kita langsung buat perbandingannya. 90 km dibagi 1 jam. Oke. Setelah itu untuk 60 km, jadi sama dengan 60 km ini ditempuh dalam waktu berapa lama? Nah, kita misalkan saja dengan X. Jelas ya? Nah, setelah itu kita kali silang. X kali 90 kan sama dengan 1 kali 60. Atau X-nya sama dengan 60 dibagi 90. Kemudian dikali 1 jam. Disederhanakan 60 per 90 ini kan sama dengan 2 per 3 ya. Kali 1 jadi 2 per 3 jam. Dijadikan menit, 2 per 3 kali 60 sama dengan 60 per 3, 20 kali 2, 40 menit. Sehingga waktu tiba yang ditanyakan, berangkatnya 10.00 ditambah 40 menit. Di 10.00 ditambah 40 menit sama dengan 10.40. Jelas ya? Lanjut soal nomor 2. Jika cuaca buruk berkabut, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Jika cuaca baik, kecepatan rata-rata mobil tersebut 60 km per jam. Berapa lama ia menempuh jalan yang panjangnya 210 km jika 2 per 7 dari perjalanan itu bercuaca buruk berkabut? Soal ini dapat kita selesaikan dengan dua cara, yaitu cara biasa dan cara cepat. Nah, untuk yang cara biasanya, kita buatnya dalam bentuk tabel ya. Ini cuaca buruk, cuaca baik. Kemudian kecepatan, panjang jalan, dan lama waktu. Kemudian untuk cuaca buruk, kecepatan 30 km per jam. Sedangkan cuaca baik 60 km per jam. Kemudian untuk panjang jalan, nah jika 2 per 7 dari perjalanan itu bercuaca buruk, berarti cuaca buruknya panjang lintasannya adalah 2 per 7 kali 210. 2 per 7 kali 210 sama dengan berapa? 210 bagi 7-nya 30 kali 2, 60 km. Kemudian cuaca baik berarti sisanya ya 2 per 7, sisanya berarti 5 per 7 dikali 210. 210 bagi 7, 30 kali 5, 150 km. Setelah itu kita cari lama waktu, yaitu perbandingan antara
panjang jalan dan kecepatan. Di 60 dibagi 30 sama dengan 2 jam. Kemudian pada cuaca baik 150 dibagi 60 sama dengan 2,5 jam. Sehingga total waktunya 2 jam ditambah 2,5 jam sama dengan 4,5 jam. Jadi jawabannya C. Nah, ini pembahasan dengan cara biasa. Selanjutnya kita gunakan cara cepat. Total waktunya yaitu kita gunakan perbandingan antara panjang lintasan atau jarak dibagi kecepatannya. Untuk cuaca buruk panjang lintasannya 2/7. Di 2/7 ini kita bagi dan kecepatannya 30/30. Kemudian ditambah panjang lintasan untuk cuaca baik. Berarti sisanya dari 2/7 sisanya 5/7. Kemudian dibagi kecepatannya 60. Setelah itu kita kalikan dengan panjang lintasan seluruhnya yaitu 210. Setelah itu kita kali masuk. 210 kali 2/7. Artinya 210 kita bagi 7, hasilnya kan 30. Dikali 2, 60. Setelah itu dibagi 30 sama dengan 2. Jelas ya? Kemudian ditambah 210 kali 5/7. Artinya 210 dibagi 7-nya 30, kali 5 150/60. Ditambah 150/60. Ini kita sederhanakan, 150/60-nya dibagi 30, jadi 5/2. Nah, sehingga 2 tambah 5/2 atau 2,5, jadi 2 tambah 2,5 sama dengan 4,5 jam. Jadi hasilnya sama ya, jawabannya C. Lanjut soal nomor 3. Jarak kota A ke kota B 200 km. Sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Kemudian sebuah mobil lain bergerak dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 20 km per 30 menit. Setelah berapa kilometer dari kota B kedua mobil itu bertemu? Nah, untuk memudahkan masuk dari soal ini, kita buat dalam bentuk gambar ya. Nah, ini gambarnya. Untuk gambar yang atas, ini kondisi kedua mobil, baik yang berasal dari kota A maupun yang berasal dari kota B, ini belum berangkat. Jarak antara keduanya adalah 200 km. Nah, untuk gambar yang bawah, pada saat tertentu kedua mobil bertemu atau berpapasan pada suatu titik. Titiknya misalkan di sini. Nah, dalam soal di atas, titik ini dihitung berapa jaraknya dari kota B. Nah, ini akan kita cari. Nah, untuk memudahkan, kita gunakan cara cepat ya, yaitu perbandingan. Caranya, perbandingan jarak B. Jarak B maksudnya mobil yang berasal dari kota B sampai ke suatu titik yang bertemu dengan mobil A. Karena yang ditanyakan, maka kita tulis jarak B, artinya jarak mobil dari kota B. Kemudian dibagi dengan jarak keduanya, jadi sebelum berangkat tadi, 200 km. Dibagi 200. Nah, sama dengan kecepatan mobil dari kota B, yaitu, nah ini, 20 km per 30 menit. Atau 20 km per setengah jam. Atau 20 per setengah sama dengan 40. Jadi 40 km per jam. Nah, berarti 40 dibagi jumlah kecepatan kedua mobil, baik yang berasal dari kota A maupun kota B. Nah, untuk yang mobil dari kota A kecepatannya 20. Yang dari kota B kecepatannya tadi 40. Berarti dibagi 20 tambah 40. Nah, setelah itu kita sederhanakan atau kita kali silang ya. Jadi jarak dari kota B sama dengan 200 kali 40. 8.000 ya. Dibagi 60. Ini kita sederhanakan. Nolnya coret 1 ya. 800 per 6 dibagi 2. Sama dengan 400 per 3. Nah, hasilnya 400 per 3 ini sama dengan 133/3 km. Nah, jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Lanjut soal nomor 4. Rumah Agus berjarak 1,5 km dari sekolahnya. Jika ia berjalan rata-rata 4,5 km tiap jamnya,
Berapa jamkah yang ditempuh Agus untuk berjalan pergi pulang sekolah selama 1 minggu? 1 minggu dihitung 6 hari sekolah. Oke, langsung saja ya diketahui jarak 1,5 kilometer. Kemudian kecepatan 4,5 kilometer per jam. Ditanya berapa jamkah yang ditempuh Agus? Artinya yang kita cari waktu. Dengan rumus waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, ini kita tinggal masukkan nilainya, jaraknya 1,5 atau 1,5 ya. Dibagi kecepatan 4,5 atau 4,5. Jadi sama dengan 1,5 per 4,5 sama dengan 1/3 jam. Nah, 1/3 jam ini adalah waktu sekali berangkat dari rumah ke sekolahnya. Nah, kalau kembali lagi atau pulangnya berarti 1/3 jam juga. Kemudian dihitung selama 6 hari. Jadi total waktunya sama dengan total waktu PP pulang pergi 1 minggu. 1/3 ini sekali berangkat, kemudian dikali 2, dikali 6 hari. 6 kali 2, 12 dibagi 3, 4. Jadi sama dengan 4 jam. Dan jawabannya A. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan perbandingan jarak waktu dan kecepatan. Semoga bermanfaat dan dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar terus mendapatkan notifikasi, tips dan trik pembahasan soal khususnya berkaitan dengan matematika dan tes potensi skolastik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.